Jadi minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana cara membuat undang-undang. Hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas tentang perilaku hukum atau sikap kita yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sudah terlihat ya? Oke, hari ini kita membahas itu. Minggu kemarin Budi yang kasih tugas tentang mencari info tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Yang belum, silahkan dikerjakan, ditunggu hari ini. Yang belum, kan ini sudah dari minggu kemarin. Bagaimana alur penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana timeline-nya, dan mengapa menjadi pemicu demo. Sampai sekarang masih demo ya, karena kalau kamu pahami kan di sini undang-undang itu dibuat oleh siapa? DPR bersama Presiden. Jadi kalau menurut Undang-Undang Dasar, bagaimana cara membuat undang-undang? Caranya adalah DPR mengajukan rancangan undang-undang atau Presiden mengajukan rancangan undang-undang. Saat DPR dan Presiden sudah mengajukan, kemudian dibahas bersama dalam rapat pleno DPR bersama pemerintah, dalam hal ini Presiden dan diwakili menteri-menterinya. Kemudian kalau sudah disetujui, setelah rapat itu disetujui, harusnya ditandatangani ya, ditandatangani oleh Presiden. Tetapi kalau tidak ditandatangani dalam waktu 30 hari, berarti undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib dilaksanakan. Nah, itu kan perumusan undang-undang yang seharusnya. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin kamu tak suruh cari, itu adalah undang-undang yang diusulkan oleh DPR atau Presiden. Presiden mengusulkan, kemudian DPR diminta untuk membahas, merumuskan, kemudian setelah itu dibahas. Nah, timeline-nya dari bulan Februari ya, bulan Februari 2020 dikejar. Nah, disahkannya kemarin tanggal 5 Oktober. Tetapi disahkan itu sudah disahkan, berarti tinggal menunggu tanda tangannya Pak Presiden. Jadi sekarang posisinya Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah disahkan, tinggal menunggu tanda tangan Pak Presiden dan dilaksanakan. Kalau tidak ditandatangani sampai kurun waktu 30 hari, berarti 5 November Pak Presiden tidak tanda tangan, otomatis undang-undang itu tetap berlaku. Karena di Undang-Undang Dasar 1945 peraturannya kayak gitu. Nah, mengapa memicu demo? Karena isi pasalnya banyak yang merugikan rakyat kayak gitu. Makanya memicu demo besar-besaran. Tidak hanya di Jakarta ya, seperti yang di TV, di Semarang kemarin ada, di Jakarta, di Jawa Barat, di luar Jawa juga banyak. Itu karena ada kerancuan gitu, ada kerancuan dalam penyusunannya, dikebut, kemudian pengesahannya juga malam-malam. Itu adalah sekilas tentang Cipta Kerja yang Budia tugaskan kepada kalian untuk tahu sesuai dengan materi kita. Tahu saat ini ada Undang-Undang Cipta Kerja yang dirumuskan, bagaimana alurnya? Alurnya dibahas oleh DPR dan Presiden, kemudian disahkan. Setelah disahkan, tinggal ditandatangani dan dilaksanakan. Kalau itu tidak, sekarang kan demonya itu karena sudah disahkan, mintanya untuk dicabut, gitu ya. Demo tuntutannya sekarang adalah dicabut undang-undangnya karena itu sudah disahkan, tinggal menunggu pelaksanaan 1 bulan setelah disahkan. Nanti kalau tidak dicabut berarti
ya berjalan kayak gitu. Nah, kemarin dari hasil demo itu Pak Presiden sudah mengungkapkan pernyataan ya, kalau mau dicabut, mau banding, silahkan bandingnya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi sesuai dengan namanya ya, mahkamah. Mahkamah itu kan peradilan, konstitusi itu undang-undang. Jadi kalau ada undang-undang yang merasa tidak cocok, sudah terlanjur disahkan, itu melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Rakyat mengajukan banding, minta diteliti lagi apakah itu sudah sesuai. Nanti kalau rakyat menang, berarti undang-undangnya dicabut. Tapi kalau tidak, berarti undang-undangnya tetap berjalan. Nah, begitu. Jadi kalau dalam negara demokrasi ada alurnya, gitu ya. Ada alurnya. Mahkamah peradilan itu juga banyak. Peradilan biasa untuk kita yang salah, kemudian peradilan agung untuk hakim-hakim yang salah, Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Konstitusi berarti undang-undang yang dianggap salah, akhirnya disidangkan, nah, diadili kayak gitu. Ini benar apa tidak? Nah, kalau misalkan benar, sesuai dengan jalurnya, tidak merugikan, maka bandingnya rakyat kalah. Kalau benar, bandingnya rakyat menang. Itu adalah alurnya. Jadi nanti paham. Itu kemudian hari ini kita lanjut ke sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, maka diperlukan kesadaran hukum. Kamu kalau mau mematuhi peraturan berarti harus mematuhi hukum ya, punya kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah tingkat kesadaran kita sebagai individu terhadap hukum yang berlaku sehingga dia mematuhi hukum tersebut. Misalkan ya, kamu tuh sadar nggak sih hukumnya itu berlakunya kayak gini? Perempuan misalkan, perempuan kalau dalam Islam harus pakai jilbab, ya kan? Kalau kamu sadar hukumnya berarti pakai, tapi kalau tidak sadar berarti tidak pakai, kan kayak gitu. Berarti itu adalah tingkat kesadaran hukum. Begitu juga untuk hukum perundang-undangan di Indonesia. Sikap kesadaran hukum ini punya indikator yang 4. Indikator kesadaran hukum, kamu dikatakan sadar jika punya indikator ini, yaitu pengetahuan hukum. Kamu punya pengetahuan hukum, punya pemahaman kaidah-kaidah hukum, punya sikap terhadap norma-norma hukum, dan punya perilaku hukum yang sudah diterapkan. Jadi indikator kesadaran hukum, sadar hukum itu artinya kamu punya pengetahuannya, punya pemahamannya, punya sikapnya, dan punya perilakunya. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu adalah pemahaman seseorang terhadap perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Contohnya, yang diperbolehkan apa? Kamu tahu, sekedar tahu. Boleh apa tidak boleh? Yang boleh contohnya. Halo? Perilaku yang diperbolehkan oleh hukum contohnya belajar, terus sekolah, gitu ya. Kamu kan boleh, itu hak. Kalau yang tidak boleh berarti contohnya mencuri, terus ngebut-ngebutan di jalan, itu kan tidak boleh. Lah kamu itu tahu, kalau kamu tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, berarti kamu sudah punya pengetahuan hukum. Tapi tahu saja tidak cukup, karena banyak orang yang tahu tetapi tidak melaksanakan. Tahu mencuri itu tidak boleh, tetapi masih ada orang yang mencuri. Kadang kan kayak gitu ya. Tahu perempuan buka jilbab itu tidak boleh kalau di depan laki-laki, tapi masih ada yang buka jilbab. Itu namanya punya pengetahuan tetapi tidak punya pemahaman. Jadi kalau pemahaman kaidah hukum itu berarti tahu dan juga paham. Paham isinya. Misalkan kenapa tidak boleh mencuri? Karena mencuri merugikan orang lain, ini ada hukumnya ini. Itu namanya pemahaman. Jadi pengetahuan itu kamu tahu, misalkan nggak pakai jilbab ya, tahu perempuan itu harus pakai jilbab. Terus tahunya itu diiringi dengan
karena ini ya, karena disuruh Allah dalam surat ini kalau tidak memakai begini. Itu namanya kamu sudah punya pemahaman. Nah, kalau sudah punya pemahaman, nanti ada sikapnya. Sikap itu sesuai apa tidak sikapnya kamu terhadap norma hukum. Melihat orang yang tidak pakai jilbab, sama kamu pakai jilbab. Ini Budia cerita siapa namanya? Kakak kelasmu yang sudah lulus, Mas Raka ya. Tahu ya Mas Raka ya? Mas Raka itu cerita sama Budia. Bu aku tuh dia tahu perempuan itu harus pakai jilbab, ya kan? Dia cerita sekolahku sekarang kadang ada kerja kelompok gitu. Terus pas suatu saat itu disuruh datang ke rumah temanku perempuan. Padahal kan kalau di sekolah itu jilbaban, tapi di rumah itu nggak jilbaban Bu, aku tuh kaget, dia kaget. Jadi kan dia sudah tahu, sudah paham, terus sikapnya gimana kayak gitu. Sikapnya dia ketika tahu perempuannya nggak jilbaban, Raka nggak mau masuk. Jadi aku tuh kaget, Bu, akhirnya aku nggak mau masuk, nunggu dia jilbaban, aku baru masuk kayak gitu. Nah itu berarti sikap terhadap norma. Dia tahu bersikap bagaimana caranya bersikap. Kalau salah ya begini, kalau benar ya begini. Tidak ya benar, menurut Budi dia benar ya, nggak masuk aja terus nggak ngomongin di belakang, tapi aku nggak mau masuk kalau kamu nggak jilbaban kayak gitu. Akhirnya dia perempuannya temennya jilbaban dulu, baru dia masuk. Nah itu namanya punya sikap ya, sikap kalau salah harus bagaimana, kalau benar harus bagaimana. Itu sikap terhadap norma hukum. Kemudian perilaku hukum. Kalau perilaku berarti kamu melakukan kayak gitu. Kamu sudah melakukan. Berarti dari yang sudah punya pengetahuan, sudah punya pemahaman dan punya sikap yang benar, kamu melakukan itu. Misalkan kamu sekarang pakai jilbab, melakukan ya karena memang sudah tahu, bukan hanya ikut-ikutan gitu ya. Nah, kalau dalam bernegara itu contohnya sudah memiliki akta kelahiran, mematuhi aturan lalu lintas, dan mengikuti wajib belajar. Kamu sudah taat, itu namanya kamu punya perilaku. Nah, 4 indikator tersebut, kalau kamu sudah melaksanakan, berarti kamu punya kesadaran hukum yang baik untuk melaksanakan undang-undang. Nah, ini adalah kesadaran hukum. Sekarang materi yang selanjutnya adalah materi yang memang harus disampaikan untuk anak remaja ya, karena apa? Dari penelitian banyak sekali tingkat kecelakaan di lalu lintas yang disebabkan oleh remaja. Karena apa? Karena remaja itu tidak tertib lalu lintas. Nah, peraturan tertib lalu lintas ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi, setiap sendi kehidupan itu punya undang-undangnya. Misalkan Undang-Undang Cipta Kerja berarti tentang pekerjaan. Ini ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang peraturan lalu lintas. Nanti ada lagi Undang-Undang Nomor berapa tahun berapa tentang toleransi antarumat beragama atau tata cara pelaksanaan ibadah kayak gitu. Jadi tuh setiap sendi kehidupan ada peraturannya. Nah, yang bikin peraturan itu siapa? Yang buat adalah DPR. Kembali lagi ke materi yang kemarin. Nah, sekarang dia tanya, contoh peraturan dalam berlalu lintas apa? Satu apa? Ayo, suaranya. Tertib berlalu lintas contohnya harus apa? Berhenti saat lampu merah. Oke, berhenti saat lampu merah. Terus, kalau mau jalan harus apa? Kalau mau bawa motor harus apa? Iya, harus punya SIM. Helm, Bu. Dan STNK ya. Terus harus bawa helm. Harus pakai helm. Terus apa lagi? Tidak mengikuti jalan. Ada yang sudah mulai kebut-kebutan? Kalian tuh sudah suka naik motor belum sih? Kelas 8? Kemana paling jauh?
Jogja. Yang sudah sering jauh naik motor coba? Ada yang sudah pernah jauh naik motor? Sampai kalian? Gitu ya. Jadi kalau belum punya SIM sama STNK ya jangan di sini, jangan. SIM itu umur berapa punya SIM? 17 ya. Terus tidak mengemudi jalan. Terus yang ada lagi berhenti saat lampu merah. Ini nih Budia pernah menangi. Jadi di Solo, kemarin Budia ke Solo, lagi berhenti di lampu merah. Ada samping kanannya itu 2 motor boncengan mbak-mbak perempuan. Kayaknya SMP kelas 9 enggak SMA ya. Itu lagi lampu merah, mereka main HP. Main HP itu yo yang depan yo main HP. Jadi pas lampunya hijau tuh diklakson dari belakang. Terus mbaknya tuh ketawa-ketawa. Itu tuh namanya pelanggaran ya. Maksudnya nek misalkan di lampu merah yo main HP. Main HP tuh yang belakang aja nggak apa-apa. Yang belakang itu bacain WA-nya. Boleh yang di depan itu yang nyetir yo main HP. Akhirnya kan diklakson. Dia paling depan. Diklakson kan yo malu, nek bukan tuh malu. Dia malah ketawa-tawa berempat itu ketawa-tawa. Itu adalah salah satu indikasi remaja yang tidak tertib lalu lintas atau yang muslim ya ngebut-ngebutan, enggak ngebut-ngebutan yo di jumping kayak itu nih motornya ya. Itu adalah perilaku yang tidak tertib lalu lintas. Kalau misalkan tambah tidak ditertibkan, nanti bisa jadi kamu terjerumus ke dalam geng motor yang kurang baik. Di daerah Semarang itu muridnya temannya Budiah yang sekolah di bawah itu ada yang ikut geng motor. Kalau dia mau ikut geng motor harus melaksanakan misi kayak di film-film itu beneran. Jadi anak SMP misinya apa? Misinya itu nyilet orang di jalan. Jadi naik motor ya bawa silet itu tuh lancangi orang selet-selet kayak gitu. Kalau sudah bisa melakukan misi itu dia baru diakui di geng motor. Nah itu adalah salah satu pelanggaran dalam tertib lalu lintas ya. Sudah masih kecil SMP kebut-kebutan di jalan, tidak punya SIM, malah melukai orang lain ya untuk ikut geng motor. Nah itu adalah yang salah ya, tidak mematuhi undang-undang. Nah harusnya itu bisa dihukum. Kalau ketahuan kan dihukum. Nah, kamu karena sebagai siswa yang baik, insya Allah baik. Kalau di jalan yang tertib ya, pakai helm. Sekarang pakai masker. Kalau keluar pakai masker, bawa SIM. Kalau sudah punya SIM. Dan tidak kebut-kebutan. Kalau latihan enggak apa-apa sih, cuman ya enggak jauh-jauh. Terus misalkan ada lampu merah yuk berhenti. Itu bukan masalah waktu ya. Cuma berhenti sebentar beda di lapas kan kayak gitu. Ada yang tetap di lapas itu kan buat kesehatan, keselamatan dirimu sendiri. Itu adalah tertib lalu lintas. Jadi materinya sudah habis sampai sini. Ada yang ditanyakan? Jadi materinya dari depan ya, bisa ulangi ya. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi undang-undang itu adalah hukum ya, hukum yang ada di Indonesia. Urutannya apa? Urutan yang paling utama, yang paling atas atau yang paling dasar adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini tuh sering banget keluar. Kemudian undang-undang, kemudian permen, enggak ya. Ini tata urutannya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah Ketetapan MPR, kekuasaan paling tertinggi Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, terus peraturan pemerintah, terus peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Itu urutannya, itu harus hafal. Urutan dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Terus kemudian bagaimana caranya membentuk itu dari undang-undang. Kalau undang-undang RI, yang undang-undang itu dibentuk oleh DPR RI. Kalau undang-undangnya oleh gubernur, berarti yang membuat gubernur dan DPRD provinsi. Kalau undang-undangnya untuk wilayah kabupaten kota, berarti yang membuat DPRD kabupaten atau kota bersama wali kota atau bupati.
Gitu ya. Nah, kemudian ada sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang Budi jelaskan tadi. Tentang kesadaran hukum. Kita disebut punya sikap yang sesuai jika mempunyai kesadaran hukum. Kesadaran hukum itu punya 4 indikator, yaitu pengetahuan, punya pemahaman, punya sikap, dan punya perilaku. Setelah itu, materi yang selanjutnya adalah tata tertib berlalu lintas. Ini yang harus diterapkan sekarang. Remaja sekarang tuh kadang ya boncengan 3, perempuan boncengan 3, pakai jilbab. Dia pernah lihat? Pakai jilbab boncengan 3, nggak pakai celana panjang. Roka menyingkap sampai pahanya kelihatan, itu sama aja. Itu adalah tidak tertib lalu lintas ya. Boncengan itu ya 2. Kalau misalkan jauh yuk yang sopan kayak gitu kan. Tapi di tiap tempat beda. Kalau di Aceh itu naik motor yang perempuan tidak boleh melangkah, harus miring walaupun jauh. Itu undang-undangnya beda. Jadi kalau tiap daerah punya undang-undang, boleh mengajukan undang-undang, nah mengusulkannya lewat DPRD kabupaten. Aceh itu beda sendiri ya. Dia daerah istimewa. Aceh kayak DIY sama. Ada yang tanyakan? Jika tidak, berarti minggu depan ulangan harian bab 3. Ya. Ulangan harian bab 3 untuk membahas materi ini. Nanti setelah itu sudah. Hasilnya itu sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Yang tidak masuk berarti